Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-solehah, ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selamanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ibu Lisda yang akan menjelaskan tentang perkalian pecahan. Seperti biasa sebelum kita mulai, ada kata motivasi tentang menuntut ilmu yang akan Ibu sampaikan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaiha bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat maka tuntutlah ilmu, serta barang siapa yang menginginkan kedua-duanya baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat maka tuntutlah ilmu pengetahuan. Jadi jelas, jika kalian ingin bahagia baik di dunia maupun di akhirat maka semangatlah untuk menuntut ilmu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang perkalian pecahan. Konsep perkalian pecahan berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan, di mana untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan kalian harus menyamakan penyebutnya jika ada penyebut yang berbeda. Tetapi untuk perkalian pecahan, kalian tidak perlu menyamakan penyebutnya. Ada dua cara yang akan Ibu jelaskan tentang perkalian pecahan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan perkalian dua pecahan terlebih dahulu. Cara yang pertama adalah dengan cara mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, yaitu 2 dikali 5. Kita tuliskan 2 dikali 5, kemudian per. Langkah selanjutnya adalah kita mengalihkan penyebutnya, yaitu 3 dikali 4. Kita tuliskan 3 dikali 4. 2 dikali 5 adalah 10, sedangkan 3 dikali 4 adalah 12. Sama dengan di sini 2 kali 5 adalah 10 dan 3 kali 4 adalah 12. Kita perhatikan pembilangnya 10 dan penyebutnya 12. Apakah hasil pecahan ini sudah merupakan pecahan sederhana? Ternyata 10 per 12 bukan merupakan pecahan sederhana. Masih dapat kita sederhanakan kembali dengan cara membagi dengan bilangan yang sama, baik pembilangnya maupun penyebutnya. Kita bagi masing-masing dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5, sedangkan 12 dibagi 2 adalah 6. Sehingga 2 per 3 dikali 5 per 4 sama dengan 5 per 6. Apakah 5 per 6 sudah merupakan pecahan sederhana? Ya, 5 per 6 sudah merupakan pecahan sederhana karena sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang lain. Nah, selanjutnya cara yang kedua. Bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua, nah, di sini Ibu mempunyai soal 8 per 10 dikali 5 per 8. Untuk cara kedua, langkahnya adalah kita perhatikan antara pembilang dan penyebut. Apakah ada yang bisa dibagi
antara pembilang dengan penyebut. Ibu katakan di sini, apakah ada yang bisa dicoret antara pembilang dan penyebut? Untuk pembilang, pada pecahan pertama ada 8, sedangkan penyebutnya 10. Pembilang pada pecahan kedua 5, sedangkan penyebutnya 8. Ternyata pembilang dan penyebut dari pecahan ini bisa kita coret, yaitu 8 kita coret dengan 8. Arti dicoret di sini adalah dibagi. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Kita tuliskan. Selanjutnya, apakah masih ada lagi yang bisa dicoret? Ternyata di sini masih ada yang bisa dicoret kembali, yaitu 10 dibagi dengan 5. 10 dibagi 5 adalah 2, sedangkan 5 dibagi 5 adalah 1. Setelah ini, apakah ada yang bisa dicoret kembali? Ternyata sudah tidak ada. Maka kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, yaitu 1 dikali 1 adalah 1 dan 2 dikali 1 adalah 2, sehingga jawabannya adalah 1/2. Jadi 8/10 dikali 5/8 sama dengan 1/2. Untuk selanjutnya adalah perkalian 3 pecahan. Konsepnya sama, yang akan Ibu jelaskan ada 2 cara, yaitu cara yang pertama dengan mengalihkan semua pembilang, yaitu 1 dikali 4 dikali 2. Kemudian penyebutnya pun kita kalikan, 8 dikali 5 dikali 7. 1 dikali 4 adalah 4, 4 dikali 2 adalah 8. Sedangkan 8 dikali 5 adalah 40, 40 dikali 7 sama dengan 280. Hasilnya adalah 8/280. Kita cek, apakah 8/280 itu sudah merupakan pecahan sederhana? Ternyata 8/280 bukan merupakan pecahan sederhana karena masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Yaitu di sini Ibu bagi 8 dibagi dengan 8 dan 280 dibagi dengan 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1, sedangkan 280 dibagi 8 sama dengan 35. Maka 8/280 pecahan sederhananya adalah 1/35. Sehingga 1/8 dikali 4/5 dikali 2/7 sama dengan 1/35. Selanjutnya adalah cara yang kedua. Ingat yang Ibu sampaikan tadi bahwa untuk cara kedua kita cek semua pembilangnya dan kita cek semua penyebutnya. Apakah ada yang bisa dicoret? Arti dicoret di sini adalah dibagi. Nah, ternyata 8 bisa dicoret dengan 4 atau 8 bisa dibagi dengan 4, yaitu 8 bagi 4 adalah 2, sedangkan 4 bagi 4 adalah 1. Nah, setelah ini kita cek kembali apakah masih ada yang bisa dicoret kembali. Ternyata masih ada yang bisa dicoret, yaitu 2 dengan 2. 2 dibagi 2 adalah masing-masing 1. Nah, selanjutnya kita cek kembali apakah masih ada yang bisa dicoret kembali. Ternyata sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada yang bisa dicoret kembali, maka kalian tinggal mengalihkan pembilangnya, yaitu 1 dikali 1 dikali 1 adalah 1, dan penyebutnya pun kita kalikan. 1 dikali 5 adalah 5, 5 dikali 7 adalah 35, sehingga jawabannya adalah 1/35. Antara cara 1 dan cara 2 itu masing-masing sama, yaitu jawabannya 1/35. Tinggal kalian pilih
cara mana yang menurut kalian paling mudah? Kalau boleh Ibu sarankan, Ibu lebih menyukai cara yang kedua, yaitu dengan cara mencoret atau membaginya karena bisa langsung. Pecahan ini menjadi pecahan sederhana tanpa harus kalian sederhanakan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, di sini Ibu mempunyai pecahan biasanya adalah 4/5, sedangkan bilangan bulatnya adalah 6. Kalian bisa mengalihkan langsung 4 kali 6 baru per 5. Atau boleh kita ubah bilangan bulat ini menjadi pecahan. Kita tuliskan kembali 4/5-nya dikali. Nah, bilangan bulatnya yaitu 6/1. Kemudian kita cek apakah ada yang bisa dicoret antara pembilang dan penyebutnya. Ingat, kita harus mencoretnya pembilang dan penyebut, bukan pembilang dengan pembilang atau penyebut dengan penyebut. Nah, karena di sini sudah kita cek tidak ada yang bisa dicoret atau tidak ada yang bisa dibagi, maka kita tinggal mengalihkan. Pembilang dikali pembilang yaitu 4 kali 6 per penyebut dikali penyebut yaitu 5 kali 1. Sama dengan 4 kali 6 adalah 24, sedangkan 5 kali 1 adalah 5. Nah, kita lihat di sini 24/5. 24 merupakan pembilang, sedangkan 5 merupakan penyebut. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kalian harus mengubahnya atau menyederhanakannya menjadi pecahan campuran. 24 dibagi 5 berapa yang mendekati? Yaitu 4. Kenapa 4? Karena 4 kali 5 adalah 20. Sedangkan di sini ada 24, otomatis akan ada sisa. Ya, sisanya berapa? Nah, sisanya adalah 4/5. Ingat, sekali lagi 24 dibagi 5 adalah 4. 4 dikali 5 adalah 20, sedangkan di sini 24, maka akan ada sisa, yaitu 24 dikurang 20 itu adalah 4/5. Sehingga 4/5 dikali 6 sama dengan 4/5. Untuk selanjutnya, yang ketiga adalah perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Jika ada perkalian pecahan campuran, syaratnya adalah pecahan campuran harus diubah menjadi pecahan biasa. Di sini pecahan biasanya tetap 3/5, sedangkan pecahan campurannya kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 4 kali 2 adalah 8, 8 ditambah 2 adalah 10/4. Maka di sini kita tuliskan 3/5 dikali 10/4. Setelah pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa, maka kita cek apakah pembilang dan penyebut ada yang bisa dicoret, dan ternyata pembilang untuk pecahan yang kedua yaitu 10 dan penyebut untuk pecahan yang pertama ini bisa dicoret atau bisa dibagi, yaitu 10 dibagi 5. 10 bagi 5 adalah 2, sedangkan 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, sekarang apakah masih ada yang bisa dicoret kembali? Nah, ternyata di sini masih ada yang bisa dicoret kembali, yaitu 2 dengan 4. 2 dibagi 2 adalah 1, sedangkan 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, setelah itu kita cek kembali apakah masih ada pembilang dan penyebut yang masih bisa dicoret. Nah, ternyata pembilang dan penyebut pada pecahan ini sudah tidak ada yang bisa dicoret kembali, sehingga bisa kita kalikan langsung, yaitu 3 dikali 1
yaitu 3, sedangkan 1 kali 2 yaitu 2. Kita lihat di sini 3/2. 3 merupakan pembilang sedangkan 2 merupakan penyebut. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka alangkah lebih baiknya jika kita ubah atau kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 3 dibagi 2 sama dengan 1. 1 kali 2 adalah 2, ada sisa. Dari 3 ini sisanya adalah 1 sehingga menjadi 1/2. Jadi 3/5 dikali 2/4 hasilnya adalah 1/2. Untuk selanjutnya yang keempat adalah perkalian pecahan campuran. Ingat, jika ada perkalian pecahan campuran maka kita harus mengubahnya pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Ibu mempunyai soal 4/2/7 dikali 2/4/5. Nah, kita buat 4/2/7 ini menjadi pecahan biasa, yaitu 7 dikali 4, yaitu 28 ditambah 2, sama dengan 30/7. Kemudian dikalikan, yang keduanya adalah 5 dikalikan 2, yaitu 10. 10 ditambah 4 adalah 14. Maka di sini kalikan 14/5. Nah, kemudian kita cek apakah dari pembilang dan penyebut pecahan ini ada yang bisa dicoret. Ternyata pembilang dan penyebut ini ada yang bisa dicoret, yaitu 30 dengan 5, artinya 30 dibagi 5 yaitu 6, sedangkan 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, selanjutnya apakah ada pembilang dan penyebut yang bisa dicoret kembali? Ya, ternyata ada 14 dan 7 yang bisa dicoret. 14 dibagi 7 adalah 2, sedangkan 7 dibagi 7 adalah 1. Nah, selanjutnya apakah ada yang bisa dicoret kembali antara pembilang dan penyebutnya? Ternyata sudah tidak ada yang bisa dicoret kembali. Maka tinggal kita kalikan, pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut, yaitu 6 dikali 2 sama dengan 12, sedangkan 1 dikali 1 sama dengan 1. 12/1 adalah 12. Sehingga 4/2/7 dikali 2/4/5 sama dengan 12. Yang kelima adalah perkalian pecahan desimal. Untuk perkalian pecahan desimal, Ibu akan menjelaskan dua cara. Cara yang pertama dengan cara perkalian bersusun, yaitu 0,4 dikali 0,2. Konsepnya sama seperti perkalian bilangan biasa atau bilangan cacah, yaitu pertama tinggal kita kalikan yang sebelah kanan, yaitu 4 kali 2 adalah 8. Selanjutnya kita kalikan 0 dikali 2 adalah 0. Kita tuliskan di sini. Untuk selanjutnya kita kalikan 4 dikali 0, yaitu 0 kita simpan di bawah 0. Nah, kemudian 0 dikali 0 kita tuliskan kembali. Setelah itu kita jumlahkan. 8 kita turunkan, kemudian 0 tambah 0 adalah 0, kemudian 0 pun kita turunkan. Setelah itu kita cek. Untuk komanya kita simpan di mana? Kita lihat di sini belakang koma 1 angka, belakang koma 1 angka, sehingga belakang komanya menjadi 2 angka. Kita hitung dari belakang 1, 2, maka kita tuliskan komanya di sini. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan cara 0,4 pecahan desimal ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Karena di sini belakang koma adalah 1 angka, maka 0,4 kita rubah menjadi 4/10, sedangkan 0,2 kita rubah menjadi 2/10.
Selanjutnya adalah kita kalikan pembilang dikali pembilang, yaitu 4 dikali 2, dan penyebut dikali penyebut, yaitu 10 dikali 10. 4 dikali 2 adalah 8, sedangkan 10 kali 10 adalah 100. Nah, ingat di sini karena per 100 maka belakang koma harus 2 angka. Maka kalian tinggal menuliskan sama dengan 0,08. Nah, untuk selanjutnya yang keenam adalah perkalian persen dengan bilangan bulat. Yaitu di sini Ibu mempunyai soal 25% dikali 5. 25 kita tuliskan kembali 25% dikali 5, yaitu 25 dikali 5, baru di belakangnya kita tuliskan persennya. 25 kali 5 adalah 125, persennya kita tuliskan. Sehingga 25% dikali 5 sama dengan 125%. Untuk selanjutnya adalah perkalian persen dengan pecahan biasa. Nah, di sini Ibu mempunyai bilangan 10% dikali 4/5. Caranya sama, yaitu tinggal 10 dikali 4/5. Nah, apakah ada yang bisa dicoret antara pembilang dan penyebut? Ternyata 10 bisa dicoret dengan 5, yaitu 10 bagi 5 adalah 2. Setelah itu baru kita kalikan. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita tuliskan persennya. Sehingga 10% dikali 4/5 sama dengan 8%. Nah, selanjutnya untuk persen dikalikan dengan pecahan campuran. Ingat, pecahan campuran ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita tuliskan kembali 30 dikali, nah karena ini pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 5 dikali 1 adalah 5, ditambah 2 adalah 7. 7/5. Adakah yang bisa dicoret? Ternyata 30 bisa dicoret dengan 5, yaitu 30 dibagi 5 adalah 6. 6 dikali 7 sama dengan 42%. Nah, tibalah pada latihan soal yang pertama adalah perkalian pecahan biasa yang terdiri dari 2 pecahan. Kemudian soal yang kedua adalah perkalian 3 pecahan biasa. Soal yang ketiga perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Sedangkan soal yang keempat adalah perkalian pecahan campuran dan kelima perkalian desimal. Sedangkan soal yang terakhir adalah perkalian pecahan biasa dengan persen. Ingat, yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalian bisa menggunakan cara 1 atau cara 2 yang menurut kalian paling mudah. Jika kalian memperhatikan penjelasan video dari Ibu, insya Allah kalian akan bisa dalam mengerjakan latihan soal ini. Menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kalian semua mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.